Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dista Chandra Kirana dengan NPM 2335799. Di sini aku akan menjelaskan tentang biografi dan gagasan utama dari Ibnu Khaldun. Lahir pada 27 Mei 1332 Masehi atau bertepatan dengan 732 Hijriah, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hamdrami Al-Maliki. Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarah dan sosiologi dari Tunisia. Ibnu Khaldun merupakan tokoh dan cendekiawan Islam yang memberikan perhatian cukup besar terhadap masalah pendidikan dalam pendidikan Islam khususnya. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat, dan ilmu berhitung. Pada tahun 1354 Masehi, Ibnu Khaldun ikut serta hijrah mengikuti sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah penyakit, dan telah lebih dulu hijrah menuju Fez di Maroko pada tahun 1349 Masehi. Selanjutnya, beliau kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada di Maroko. Perjalanan hidup Ibnu Khaldun apabila dibagi, maka terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa pendidikan, kemudian fase kedua yaitu masa politik praktis, terakhir fase ketiga yaitu masa kepengajaran dan kehakiman. Gagasan utama Ibnu Khaldun yaitu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rizki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Adapun yang dicapai sesudah itu adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan berpikir yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan pertama-tama adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu. Kemudian, kematangan ini akan mendapat faedah bagi masyarakat. Pikiran yang matang adalah alat kemajuan ilmu dan industri dan sistem sosial. Ilmu dan industri lahir di dalam masyarakat disebabkan oleh aktivitas pikiran insani ini. Sedangkan manifestasi terpenting dari aktivitas pikiran ini adalah usaha untuk mencapai ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun tidak memisahkan antara teori dan praktek, bahkan mengaitkan antara keduanya secara bersama-sama untuk memperoleh keterampilan atau untuk menguasai pengetahuan, dengan anggapan bahwa makhluk yang terbentuk dari perolehan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tidak lain merupakan suatu perubahan yang bersifat fikriyah, jasmaniah, sehingga pengetahuan yang didapat melekat dengan kuat. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan dunia akhirat harus dicapai. Selanjutnya, pendidikan menurut Ibnu Khaldun harus sesuai dengan anak didik. Dalam kitab Mukadimayahnya, Ibnu Khaldun menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan. Secara umum, tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dalam penjelasannya itu dapat dibagi kepada 2. Pertama, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Mukadimahnya bahwa mengajarkan anak-anak mendalami Al-Quran merupakan suatu simbol dan pekerti Islam. Orang Islam memiliki Al-Quran dan mempraktekkan ajarannya dan menjadikannya pengajaran taklim di semua kota mereka. Hal ini akan mengilhami hati dengan satu keimanan dan memperteguh keimanan serta memperteguh keyakinan kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi. Dalam mukadimahnya juga, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa industri ini berkembang di dalam masyarakat manapun karena ia meyakini kinerja tenaga pendidik pasca sertifikasi 271 penting bagi kehidupan individu di dalamnya. Pertama-tama berkembang industri yang sederhana asasi dan dibutuhkan di dalam kehidupan seperti pertanian, pembangunan, pertukangan kayu, dan jahit-menjahit. Hal ini merupakan ilmu praktis yang sifatnya sederhana dan khas.
sedangkan pekerjaan yang bersifat kompleks seperti kedokteran, administrasi, dan kesenian. Jika kita kaitkan relevansi gagasan utama Ibnu Khaldun dengan keadaan umat Islam, tentu masih sangat relevan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan dunia pendidikan saat ini. Hal ini dilihat dari pemikiran Ibnu Khaldun yang mengembangkan potensi peserta didik, serta membina peserta didik dengan baik. Di sisi lain, Ibnu Khaldun sangat mementingkan pembentukan individu peserta didik guna untuk mempersiapkan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pula, dengan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan beliau sangat relevan dengan umat Islam karena pada tujuan yang pertama, yaitu pendidikan yang berorientasi pada akhirat, yang mana mendalami Al-Quran merupakan simbol dan pekerti Islam. Tentunya masih sangat relevan sampai kapanpun karena dengan itu akan semakin kuatnya keteguhan dan keimanan seseorang terhadap Islam. Di sisi lain, dalam masa pendidikan modern pula, gagasan Ibnu Khaldun masih relevan karena beliau tidak hanya terfokus pendidikan secara teoretis, akan tetapi secara praktikum di tengah-tengah masyarakat. 15 pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan modern, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Sebab pendidikan yang ditawarkan beliau bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan.